Kita harus menerima baptisan yang benar. Baptisan yang diatur, diajar, ditetapkan di dalam kitab suci. Ada 3 baptisan yang kitab suci ajarkan kepada kita. Yang pertama, baptisan air. Yang kedua, baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, baptisan api. Pada pagi ini kita akan belajar tentang baptisan air. Saudara akan pelajari ketiga baptisan ini yang diatur di dalam Matius 3 ayat ke-11. Mari kita baca. Matius 3 ayat ke-11. Sehingga kita mengerti baptisan yang seperti apa yang dicatat di dalam kitab suci dan yang diteladankan oleh Yesua. Mari kita buka Yohanes 3 ayat yang ke-11. Matius 3 ayat yang ke-11. Terima kasih Pak Ulwan. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air untuk pertobatan. Tetapi yang datang sesudah aku, dialah lebih berkuasa daripada aku, yang tentang dia aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api. Ya, jadi ada 3 baptisan. Baptisan air adalah baptisan bukti pertobatan. Langkah pertama menuju terang itu, langkah pertama menuju jalan keselamatan itu, yang pertama kita harus bertobat, saudara. Kita harus mengakui dosa-dosa kita. Kita harus datang kepada terang itu. Kita harus berkata, Tuhan, aku tahu aku orang berdosa. Tuhan, aku tahu aku tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi aku mau terima pengampunan daripadamu. Aku mau masuk di dalam jalan keselamatanmu. Aku mau masuk di dalam terangmu. Aku mau kembali kepada surgamu yang mulia. Dan itulah anugerah buat saya dan saudara. Kita nggak perlu susah-susah untuk menutup buku masa lalu kita. Kita cukup datang kepada Dia dan terima pengampunannya. Dan kita akan menjadi manusia yang baru, yang dilahirkan kembali di dalam roh. Kita telah lahir secara daging. Kita telah tumbuh di dalam dosa-dosa. Dia datang dengan belas kasihan dan kemurahannya. Amin. I love you, my son. I love you, my daughter. Amin. I'm gonna touch you, cleanse you, and make you the new as my son and my daughter. Saudara, mari kita kenal bahwa baptisan adalah bukti pertobatan. Baptisan adalah respon kita terhadap Yahweh, respon kita terhadap Juru Selamat, bahwa kita menerima pengampunannya, kita menerima anugerahnya, kita menerima kasihnya. Dan inilah yang Yesua teladankan bagi saya dan saudara. Mari kita buka Markus 10 ayat 38 dan 39. Kita buka Markus 10 ayat 38 dan 39. Namun Yesua berkata pada mereka, kamu tidak mengetahui kamu meminta apa. Sanggupkah kamu minum cawan yang aku minum dan dibaptis baptisan yang aku dibaptiskan? Dan mereka berkata kepadanya, kami sanggup.
Namun Yesua berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang aku minum, dan akan dibaptis baptisan yang aku dibaptiskan. Ini berbicara bahwa barang siapa yang mengaku bahwa dia adalah murid-murid Yesua, dia akan menerima baptisan yang sama seperti baptisan yang Yesua telah lakukan. Jadi jangan lari dari apa yang Yesua sudah teladankan. Kita akan belajar baptisan seperti apa yang Yesua terima dan harus kita lakukan. Pertama, Yesua nggak dibaptis pada waktu dia bayi. Lukas 2 ayat 21 mengatakan, pada umur 8 hari, orang tua Yesua membawa dia ke bait Elohim, to church, to synagogue, supaya Yesua diserahkan kepada Yahweh. Dan namanya diteguhkan. Ini adalah penyerahan anak. Waktu kita kecil, kita bayi, kita belum tahu apa-apa, kita belum tahu iman, kita belum tahu pengajaran tentang jalan keselamatan. Orang tua kita punya kewajiban untuk membawa kita kepada Elohim, menyerahkan kita kepada Elohim, supaya kita hidup di dalam belas kasihan dan kemurahan Elohim. Kitab suci mencatat, setelah Yesua dewasa, dia telah mengenal kebenaran dan tidak, dia merupakan manusia 100%. Pada umur 30 tahun, Yesua memberikan dirinya untuk dibaptis. Karena baptisan adalah bukti pertobatan. Baptisan itu berasal dari kata baptiso, artinya diselamkan. Ya, mengapa namanya baptis? Karena firman mengatakan, Yesua bilang kita harus lahir dari air dan roh. Ya, kita lahir dari ibu kita secara daging. Waktu kita mau masuk dalam bilangan orang yang kembali ke surga, kita harus juga mau dilahirkan secara roh, di dalam air dan roh. Itu sebabnya baptisan yang benar adalah baptisan yang dilakukan ketika orangnya tahu bahwa dia adalah manusia berdosa yang harus menerima pertobatan dan pengampunan dari Tuhan.